Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Selvi Diansari dan rekan saya Fitria Ramdhani. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Kebijakan Perdagangan di Negara-Negara Berkembang, mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa presentasi kali ini kami membahas kebijakan perdagangan di negara-negara berkembang yang diampu oleh Bapak Dr. Nafik Umurul Hadi, SE MSI, yang beranggotakan saya sendiri, Selvi Diansari, dan rekan saya, Fitria Ramdhani, dari Pendidikan Ekonomi semester 4B. Selanjutnya, selama 30 tahun pertama sejak usainya Perang Dunia Kedua, kebijakan perdagangan di banyak negara berkembang sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Kunci utama pembangunan ekonomi adalah penciptaan sektor industri manufaktur yang kuat, dan cara terbaik untuk membangun industri manufaktur ini adalah dengan melindungi industri domestik dari tekanan persaingan internasional. Yang akan kita bahas dalam video kali ini yaitu poin A. Bagian pertama dari bab ini akan mengulas logika dari apa yang disebut strategi industrialisasi substitusi impor tersebut. Selanjutnya, poin B, yaitu masalah dualisme ekonomi ini juga memunculkan berbagai persoalan khusus yang akan kita bicarakan dalam bagian pembahasan kedua dari bab ini. Yang terakhir adalah poin C. Bagian ketiga dari bab ini secara khusus akan membahas keajaiban Asia Timur tersebut dan implikasinya yang juga banyak diperdebatkan terhadap kebijakan perdagangan internasional. Saya akan mengulas yang pertama dulu, yaitu industrialisasi substitusi impor. Apa yang disebut strategi industrialisasi substitusi impor? Sejak usainya Perang Dunia Kedua hingga 1970, banyak negara berkembang ingin memacu pembangunan mereka dengan membatasi impor barang manufaktur guna mengembangkan sendiri kekuatan manufaktur untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Strategi ini saat itu sangat populer karena berbagai alasan. Salah satu yang menonjol adalah pemerintah di banyak negara berkembang sangat terpengaruh oleh argumen-argumen teoritis yang menonjolkan perlunya kebijakan perdagangan untuk memajukan sektor manufaktur. Yang terpenting dari sekian banyak argumen semacam itu adalah argumen industri bayi yang masih rapuh. Mana argumen industri bayi? Serta apa saja kelemahan-kelemahan argumen tersebut? Menurut hujah atau argumen industri bayi, sesungguhnya negara-negara yang sedang berkembang mempunyai keunggulan komparatif potensial di sektor manufaktur. Akan tetapi, industri-industri yang baru muncul di negara-negara berkembang itu pada awalnya tidak akan sanggup bersaing dengan sektor manufaktur yang telah mapan di negara-negara maju. Untuk memungkinkan sektor manufaktur di negara berkembang itu memiliki tumpuan yang sangat kuat, sehingga bisa berkembang. Pemerintah negara berkembang yang bersangkutan untuk sementara waktu harus menyokong industri-industri baru ini sampai mereka telah tumbuh cukup kuat dalam menghadapi persaingan. Untuk kelemahan-kelemahan argumen industri bayi ini ada dua. Yang pertama,
Pengalian perhatian secara mendadak hari ini juga dari sektor-sektor ekonomi yang sudah ada ke sektor-sektor industri yang diperkirakan akan memiliki keunggulan komparatif di masa datang. Kemudian, yang kedua, pemberian proteksi kepada sektor manufaktur. Pendorongan sektor manufaktur melalui proteksi. Walaupun argumen industri baja yang masih rapuh itu diliputi banyak kelemahan sehingga patut diragukan, namun di dalam kenyataannya banyak negara berkembang yang menganggap argumen tersebut sebagai suatu alasan yang sah guna mendorong untuk memberikan dukungan khusus bagi pengembangan industri-industri manufaktur. Pada dasarnya, dukungan ini dapat diberikan dalam berbagai cara. Misalnya, negara-negara dapat memberikan subsidi bagi produksi manufaktur pada umumnya, atau mereka juga dapat memusatkan upaya dalam memberikan subsidi bagi ekspor beberapa barang manufaktur tertentu yang mereka yakini mengandung potensi keunggulan komparatif yang terbesar. Bagaimana dampak-dampak pengutamaan sektor manufaktur? Serangan atas konsep dan strategi industrialisasi substitusi impor bermula dari kenyataan bahwa kebanyakan negara sedang berkembang yang menempuh substitusi impor tidak nampak adanya tanda-tanda kemajuan dalam usahanya mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Dalam beberapa kasus, pengembangan suatu basis manufaktur domestik tampaknya justru mengakibatkan stagnasi alias kemandekan pendapatan per kapita, bukannya pertumbuhan serba tinggi menuju perekonomian tinggal landas take off. Poin B, masalah perekonomian dualistik. Mengapa masalah dualisme ekonomi ini berkaitan dengan kebijakan perdagangan? Salah satu jawabannya adalah bahwa keberadaan dualisme ekonomi itu bisa menjadi suatu pertanda bahwa pasar tidak berfungsi dengan baik. Dalam suatu perekonomian yang efisien, misalnya, tidak akan terjadi perbedaan upah yang mencolok antar sektor. Selanjutnya, apa saja gejala-gejala dualisme ekonomi? Yang pertama, nilai output per pekerja di sektor modern jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai output per pekerja yang terdapat pada sektor-sektor lainnya. Yang kedua, sejalan dengan nilai output per pekerja yang tinggi, maka tingkat upah di sektor modern ini juga lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, meskipun upah di sektor manufaktur modern itu lebih tinggi, tingkat pengembalian modal tidak selalu lebih tinggi. Bahkan, di dalam kenyataannya, tidak jarang terjadi kasus di mana modal di sektor industri justru memperoleh imbalan yang lebih rendah. Yang keempat, salah satu penyebab dari tingginya nilai output per pekerja di sektor modern adalah intensitas modal dalam produksinya yang lebih tinggi. Yang terakhir, banyak negara berkembang yang menghadapi persoalan pengangguran akut, khususnya di daerah perekonomian, banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau hanya bekerja secara musiman, dan banyak pekerja memperoleh upah yang amat rendah. Masalah pengangguran di daerah perkotaan ini berdampingan dengan adanya pekerja-pekerja industri perkotaan yang upahnya tinggi. Selanjutnya, bagaimana pasar tenaga kerja dualistik dan
kebijakan perdagangan. Gejala-gejala dualisme terjadi di banyak negara berkembang, dan semua itu merupakan pertanda-pertanda yang jelas bahwasanya perekonomian yang bersangkutan tidak berfungsi dengan baik, terutama pasar tenaga kerjanya. Implikasi-implikasi kebijakan perdagangan berkenaan dengan gejala-gejala di atas sejak lama telah menjadi pokok bantahan di antara mereka yang menekuni ilmu ekonomi pembangunan. Pada tahun 1950-an, banyak pengamat yang mengatakan bahwa perbedaan tingkat upah antara sektor manufaktur dan sektor pertanian merupakan landasan pembenaran yang lain, di samping argumen industri bayi. Bagi pemerintah, untuk secara langsung campur tangan dalam membina sektor manufaktur atas beban sektor pertanian. Argumen ini dikenal dengan sebutan argumen perbedaan tingkat upah, work differential argument. Argumen ini baru diberlakukan jika terjadi kegagalan pasar, misalnya karena alasan-alasan tertentu, pekerja dengan tingkat kemampuan setara yang akan memperoleh upah yang lebih tinggi di sektor pertanian apabila perusahaan manufaktur daripada yang bekerja di sektor pertanian. Apabila perusahaan manufaktur yang dipekerjakan tambahan pekerja, maka satu tambahan pekerja tersebut menghasilkan keuntungan sosial marginal social benefit. Akan tetapi pihak perusahaan tidak memperoleh apa-apa karena seorang pekerja memperoleh keuntungan dari upahnya apabila ia beralih dari sektor pertanian ke sektor manufaktur. Ini akan kontras dengan apa yang akan terjadi seandainya tidak ada perbedaan tingkat upah, yakni di mana tambahan pekerja akan menimbulkan dampak yang sama baik di sektor manufaktur maupun di sektor pertanian, dan tidak akan tercipta keuntungan sosial marginal dari langkah penambahan satu orang tenaga kerja, sehingga keuntungannya akan jatuh ke tangan perusahaan yang mempekerjakan tambahan satu orang itu. Jadi, selama ada perbedaan upah, maka selama itu pula pasar masih salah dalam mengalokasikan tenaga kerja, sehingga perusahaan-perusahaan di sektor industri akan mempekerjakan terlalu sedikit tenaga kerja. Dalam kasus seperti ini, kebijakan pemerintah yang menyebabkan mereka mempekerjakan lebih banyak pekerja akan dapat meningkat kesejahteraan ekonomi nasional, dan oleh sebab itu kebijakan itu pun bisa dibenarkan. Seperti telah ditegaskan, kebijakan perdagangan bukan merupakan kebijakan terbaik best policy untuk memperluas kesempatan kerja di sektor manufaktur. Idealnya kebijakan pemerintah harus mentargetkan kesempatan kerja secara langsung, baik itu dengan cara menghilangkan perbedaan tingkat upah antar sektor atau dengan mensubsidi perusahaan manufaktur untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja. Jadi, sama halnya dengan argumen industri bayi, argumen selisih upah, keduanya sama-sama berujung pada dukungan atau pembenaran proteksi. Ini sulit dibenarkan oleh para ekonom. Hal ini disebabkan oleh adanya argumen-argumen pembantah seperti halnya argumen Harris-Todaro, dan sebagian lagi karena gagalnya kebijakan-kebijakan strategi industrialisasi substitusi impor. Sesungguhnya, penerapan kebijakan perdagangan lebih merupakan tanggapan atas adanya dualisme ekonom. Namun sekarang langkah penerapan itu secara luas diyakini sebagai salah satu penyebab yang utama atas adanya atau bertahannya dualisme ekonomi itu sendiri. Selanjutnya, mengapa kebijakan perdagangan sebagai penyebab dualisme ekonomi? Kebijakan perdagangan telah mendapat rentetan kecaman baik sebagai penyebab perbedaan upah yang kian senjang antara sektor manufaktur dan sektor pertanian, maupun sebagai pendorong intensitas modal yang berlebihan. Ternyata alasan-alasan yang sebenarnya atas terjadinya perbedaan upah yang tajam antara sektor pertanian dan sektor industri tidak dipahami dengan baik. Sementara ekonom merasa yakin bahwa perbedaan-perbedaan ini merupakan suatu tanggapan pasar yang alamiah. Perusahaan-perusahaan menurut
Sementara argumen sengaja menawarkan upah yang tinggi untuk menjamin rendahnya pekerja yang keluar dan membiasakan kerja keras di negara-negara yang tidak memiliki disiplin kerja industri. Namun, sementara ekonom lainnya berpendapat bahwa perbedaan upah juga mencerminkan kekuatan monopoli dari serikat buruh di sektor-sektor industri yang dilindungi oleh kuota impor atau tarif terhadap tekanan para pesaing luar negeri. Dengan adanya perdagangan yang lebih bebas, menurut mereka, upah di sektor industri akan lebih rendah dan upah di sektor pertanian akan menjadi lebih tinggi. Jika demikian, masalah dualisme ekonom dan juga masalah pengangguran kemungkinan besar justru akan diperburuk oleh pembatasan-pembatasan impor tersebut, khususnya yang diberlakukan dengan bantuan kedok strategi industrialisasi substitusi impor. Intensitas modal yang berlebihan dari sektor manufaktur sebagian disebabkan oleh tingkat upah yang relatif tinggi, yang memberikan insentif ekonomis bagi perusahaan-perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja dengan modal, atas dasar keyakinan bahwa pembatasan-pembatasan perdagangan bertanggung jawab atas adanya upah yang tinggi ini. Maka mereka menyalahkan kebijakan perdagangan sebagai penyebab dualisme ekonomi. Selanjutnya, industrialisasi berorientasi ekspor keajaiban Asia Timur. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, pada tahun 1950-an dan 1960-an, ada keyakinan luas bahwa negara-negara berkembang dapat menciptakan basis industri hanya dengan cara menggantikan atau mensubstitusikan produk manufaktur impor dengan produk domestik. Namun, sejak pertengahan 1960-an, sesungguhnya ada pandangan lain tentang bagaimana industrialisasi harus dilakukan, yakni melalui upayaan ekspor produk manufaktur, khususnya ke negara-negara maju. Ternyata strategi ini lebih berhasil. Sejumlah negara-negara melaksanakan telah mencatat kemajuan cukup besar dan oleh Bank Dunia mereka dikategorikan sebagai perekonomian Asia berkinerja tinggi, High Performance Asian Economic (HPAES). Negara-negara ini berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang spektakuler, yakni lebih dari 10% per tahun. Namun, proses selanjutnya juga mengejutkan, ketika sebagian besar dari negara-negara ini sama terjebak dalam krisis keuangan sejak tahun 1997. Meskipun demikian, prestasi atau kinerja mereka itu tetap patut dikagumi. Selanjutnya, fakta pertumbuhan ekonomi Asia. Bank Dunia mendefinisikan HPAES terdiri dari 3 kelompok negara yang masing-masing keajaibannya dimulai pada waktu yang berlainan. Yang pertama adalah Jepang, yang pertumbuhan ekonominya begitu pesat sejak usianya Perang Dunia II, dan kini pendapatan per kapita setara dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada tahun 1960-an, 4 ekonomi Asia yang lebih kecil mulai memacu pertumbuhan ekonominya, yang kemudian disebut 4 macan Asia, yakni Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura. Sedangkan kelompok terakhir mulai memicu pertumbuhan ekonominya pada akhir 1970-an dan 1980-an, yakni Malaysia, Thailand, Indonesia, dan paling spektakuler RRC. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh 3 kelompok itu sungguh sangat tinggi. Selain pertumbuhan ekonomi tinggi, ciri menonjol lainnya dari perekonomian HPAES adalah sangat terbuka terhadap perdagangan internasional, dan keterbukaan itu sendiri cenderung kian lebar dari waktu ke waktu. Fakta yang tidak terbantahkan adalah sejumlah perekonomian di Asia Timur mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, dan dalam prosesnya ekspor jauh lebih diandalkan daripada substitusi impor. Selanjutnya, kebijakan perdagangan HPAES. Sebenarnya tidaklah jelas sejauh mana tingginya rasio perdagangan pada HPAES terkait dengan kebijakan-kebijakan yang cenderung membebaskan perdagangan, kecuali Hong Kong. Perdagangan
AES sesungguhnya jauh dari bebas. Umumnya mereka masih menerapkan tarif yang lumayan tinggi, kuota impor, subsidi ekspor, dan berbagai kebijakan lain yang dimaksudkan untuk mengatur perdagangan mereka. Kebijakan perdagangan memang terbukti turut menyumbang bagi keterbukaan HPAES. Namun kebanyakan ekonom yang mempelajari mereka secara khusus menyatakan bahwa rasio perdagangan tinggi memiliki bobot yang sama sebagai sebab sekaligus akibat keberhasilan ekonomi HPAES. Ini menandakan bahwa ada korelasi antara pertumbuhan ekspor yang cepat dengan pertumbuhan pesat ekonomi secara keseluruhan. Namun, adanya korelasi ini tidak harus diartikan bahwa kebijakan-kebijakan perdagangan bebas merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi yang pesat. Justru para ekonom yang secara khusus mempelajari hal itu percaya bahwa relatif rendahnya tingkat proteksi memang turut menopang keberhasilan HPAES. Namun itu hanya merupakan satu dari sekian sebab keberhasilan HPAES itu. Selanjutnya, kebijakan industri HPAES. Sejumlah pengamat percaya bahwa keberhasilan HPAES sebenarnya tidak dikarenakan oleh aktivitas kebijakan-kebijakan perdagangan bebas, melainkan berkat intervensionisme yang canggih. Memang benar bahwa sebagian perekonomian Asia Timur yang sangat berhasil itu banyak bertumpu pada kebijakan-kebijakan pemerintahnya dalam mempromosikan sektor industri tertentu. Kebijakan industrial policy ini tidak hanya berupa penerapan tarif, pembatasan impor dan subsidi ekspor, namun juga berbagai kebijakan lain yang lebih kompleks seperti penyediaan pinjaman berbunga rendah dan subsidi pemerintah bagi kegiatan riset dan pengembangan R&D. Penilaian terhadap cakupan atau kegunaan kebijakan industri itu sendiri tidak mudah dilakukan. Di sini cukup disampaikan kegunaan kebijakan semacam itu paling tidak atas dasar 3 alasan sebagai berikut. Pertama, kebijakan yang diterapkan HPAES sebenarnya bermacam-macam, mulai dari penetapan pedoman pembangunan ekonomi yang rinci seperti yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura, hingga kebijakan pengawasan yang amat sangat longgar seperti yang terjadi di Hong Kong. Kedua, kebijakan industri selalu disorot, namun sesungguhnya dampaknya terhadap struktur industri belum tentu besar. Terakhir, tercatat adanya serangkaian kebijakan industri yang gagal total di HPAES. Kita bisa mengatakan secara bahwa kebijakan industri sesungguhnya bukan merupakan kunci keberhasilan HPAES. Meskipun demikian, perdebatan sendiri belum usai dan masih banyak penelitian yang tengah dilakukan untuk menguji pernyataan itu. Selanjutnya, sebab-sebab lain pertumbuhan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, para peneliti berulang kali mengingatkan bahwa fokus ke perdagangan dan kebijakan industri sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi tinggi negara-negara Asia Timur cenderung keliru. Lagi pula, perdagangan internasional dan kebijakan industri hanyalah sebagian dari cerita tentang perekonomian manapun. Begitu pula dengan tingginya rasio ekspor terhadap pendapatan nasional, masih banyak aspek lainnya yang sama pentingnya dalam menentukan keberhasilan ekonomi. Dalam kenyataannya, tingginya pertumbuhan ekonomi Asia Timur itu tidak cukup dijelaskan hanya dengan besarnya pangsa perdagangannya. Barangkali kita bisa mengatakan bahwa perekonomian Asia Timur itu memiliki kebijakan perdagangan yang baik dalam arti memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, adalah berlebihan kalau kita mengatakan kebijakan itulah yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi secara pesat. Keberhasilan Asia Timur yang pertama, pernyataan bahwa industrialisasi dan pembangunan harus didasarkan pada strategi substitusi impor yang berorientasi ke dalam sudah pasti salah. Dalam prakteknya, semua negara Asia Timur yang meraih sukses itu bertumpu pada strategi promosi ekspor manufaktur yang berorientasi keluar.
Kedua, panganan pesimis bahwa pasar dunia tidak bisa ditembus oleh pelaku baru, sehingga tidak memungkinkan negara miskin menjadi kaya. Juga terbukti salah besar. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah manusia di mana standar hidup begitu banyak orang meningkat demikian cepat. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.